Contohnya seperti jengkol, belimbing, maupun empedu ikan dan empedu ular. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis makanan yang bisa meningkatkan kerusakan ginjal dengan cepat nih. Apa aja itu? Yang pertama, makanan tinggi sodium atau natrium. Nah, contohnya seperti makanan yang terlalu asin-asin, keripik-keripikan, makanan kalengan, junk food, French fries, mie instan, bumbu-bumbu instan, itu semua tinggi akan natrium. Kalian bisa melihat kadar natrium di bagian kemasan makanan. Natrium klorat sendiri itu bisa meningkatkan penyerapan cairan pada tubuh yang menyebabkan tubuh mengalami ketidakseimbangan cairan maupun elektrolit nih. Selain itu, bisa meningkatkan tekanan darah, dan kelebihan natrium bisa meningkatkan pengeluaran kalsium pada tubuh yang jika terlalu berlebihan akan mengendap di dalam ginjal dan meningkatkan resiko batu ginjal. Nah, jika kalian ingin tahu fungsi ginjal lebih lanjut dan tips untuk menjaga kesehatan ginjal, bisa lihat di video sebelumnya ya. Yang kedua, makanan tinggi protein. Diet tinggi protein itu terbukti bagus banget untuk membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, untuk menstabilkan gula darah. Namun ternyata jika dilakukan secara berlebihan dan berkepanjangan, protein sendiri ketika dipecah itu akan terbentuk urea dan kreatinin, zat sisanya. Itu tidak bisa diserap oleh tubuh dan harus disaring dan dikeluarkan melalui ginjal. Dimana jika itu berlebihan akan meningkatkan kinerja ginjal untuk menyaring urea maupun kreatinin tersebut. Selain itu, protein biasanya dihasilkan dari hewan-hewan maupun tumbuhan-tumbuhan yang tinggi akan asam urat, di mana asam urat yang terlalu tinggi jika menumpuk akan meningkatkan resiko munculnya batu ginjal. Dan makanan tinggi protein sendiri biasanya tinggi akan fosfor yang juga meningkatkan resiko batu ginjal akibat fosfor. Makanya jika kalian ingin melakukan diet tinggi protein, boleh sah-sah saja. Namun disarankan tidak dilakukan berkepanjangan dan berlebihan ya, tidak lebih dari 6-8 minggu. Karena ketika seseorang diet protein lebih dari 8 minggu, itu bisa meningkatkan ekskresi urea maupun kreatinin pada ginjal yang menjadi penanda dari kerusakan ginjal nih. Yang ketiga, tinggi gula. Nah, gula seharusnya diserap sepenuhnya oleh tubuh. Ketika ginjal mengeluarkan gula, itu berarti sudah ada tanda kerusakan pada ginjal, atau kita sebut sebagai diabetic nephropathy, adanya kerusakan pada ginjal akibat gula berlebihan yang harus disaring dan tidak bisa diserap oleh ginjal sehingga perlu dikeluarkan melalui urin. Makanya sangat disarankan untuk membatasi asupan gula, jangan berlebihan. Gula itu ada di banyak makanan dan minuman yang tidak kita sadari. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya tentang makanan dan minuman yang ternyata bisa meningkatkan resiko gula darah tinggi. Yang keempat, tinggi oksalat. Jika terlalu berlebihan oksalat akan mengendap di dalam ginjal dan meningkatkan resiko munculnya batu ginjal akibat oksalat. Beberapa makanan contohnya seperti teh hitam, sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi makanan tinggi oksalat lainnya. Boleh banget untuk mengonsumsi makanan-makanan ini, namun jangan berlebihan. Yang kelima, makanan tinggi fosfor, seperti produk susu, protein hewani, minuman bersoda berwarna hitam, itu tinggi akan fosfor. Jika dikonsumsi dalam batas yang wajar, tidak ada masalah pada tubuh karena tubuh juga membutuhkan fosfor. Namun jika dikonsumsinya berlebihan, maka fosfornya menumpuk di dalam tubuh bisa meningkatkan resiko batu ginjal. Yang keenam, konsumsi terlalu tinggi vitamin. Tubuh sendiri membutuhkan asupan vitamin untuk membantu kesehatan ya. Namun jika vitamin itu dikonsumsi secara berlebihan dosisnya, tidak bisa diserap oleh tubuh, maka harus dengan terpaksa dikeluarkan melalui ginjal nih. Ada beberapa jenis vitamin yang ternyata terbukti dapat memberatkan kinerja ginjal dan meningkatkan kerusakan ginjal. Contohnya seperti vitamin A, di mana vitamin A ini bisa menyebabkan toksisitas dan memberatkan penyaringan ginjal. Berlebihan vitamin C itu ketika di metabolisme akan menjadi oksalat, di mana oksalat akan menumpuk dan meningkatkan resiko munculnya batu ginjal.
serta vitamin D, di mana ketika tubuh terlalu banyak vitamin D akan meningkatkan pengeluaran kalsium pada darah, menyebabkan hiperkalsemia. Hiperkalsemia ini jika disaring berlebihan pada ginjal akan menumpuk dan meningkatkan resiko munculnya batu ginjal nih. Sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi vitamin secara berlebihan karena nggak ngefek juga oleh tubuh, itu tidak bisa diserap dan akan dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin. Yang ketujuh, anabolik steroid. Nah, anabolik steroid ini sangat banyak sekali digunakan oleh atlet, binaragawan maupun orang-orang yang sering nge-gym ya. Dan ternyata penggunaan anabolik steroid jika dilakukan secara berlebihan itu bisa meningkatkan laju penyaringan ginjal. Jadi tidak bisa diserap oleh tubuh dan pemecahannya bisa meningkatkan zat-zat sisa protein, kadar kreatinin, nitrogen, dan asam urat pada tubuh. Itu bisa meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal nih. Yang kedelapan, kombinasi antara kafein dan taurin. Nah, kafein sendiri jika dikonsumsi secara wajar itu tidak terbukti merusak ginjal, jadi aman saja. Namun ketika kafein dikombinasi dengan taurin banyak ditemukan di minuman berenergi nih. Ternyata kombinasi kafein maupun taurin jika diminum secara berlebihan itu bisa meningkatkan aliran darah sistolik maupun diastolik, meningkatkan kinerja jantung, dan meningkatkan diuretik atau pengeluaran cairan akibat kafeinnya. Beberapa kasus bisa meningkatkan resiko munculnya gagal ginjal akut. Nah, oleh karena itu, jika kalian ingin mengkonsumsi minuman berenergi, boleh-boleh saja. Namun, jangan terlalu berlebihan. Yang kesembilan, obat nefrotoksik. Nah, ternyata ada banyak sekali obat yang zat sisanya tidak bisa diserap oleh tubuh sehingga harus dibuang melalui ginjal. Makanya sangat disarankan jika kalian mengkonsumsi obat-obatan, terutama dalam dosis tinggi dan jangka waktu yang lama, harus dicari tahu efek samping jangka panjangnya di dalam tubuh. Jika memang efek positifnya lebih banyak di dalam tubuh, maka sangat baik untuk dilanjutkan. Misalnya seperti obat-obatan yang menangani penyakit kronis. Nah, jika obatnya tidak diminum, maka penyakit kronisnya akan semakin parah. Namun jika obatnya diminum, akan mengganggu kesehatan ginjal. Biasanya dokter akan memberikan solusi agar obat-obatan itu bisa diminum, namun tetap menjaga kesehatan ginjal. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita mengkonsumsi obat-obatan nefrotoksik itu tanpa sepengetahuan dokter, misalnya seperti obat penghilang nyeri secara berkepanjangan, bisa 1 minggu, 2 minggu dikonsumsi, dan ternyata obat-obatan ini adalah obat-obatan nefrotoksik yang bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Selain obat-obatan, ada juga jamu-jamuan yang ternyata berisi zat-zat kimia seperti steroid, anti nyeri, yang dikatakan seperti jamu padahal isinya zat kimia. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah banyak ramuan dari bahan-bahan natural itu ternyata ketika dikonsumsi tanpa takaran yang jelas bisa meningkatkan resiko munculnya gagal ginjal akut. Selain itu ada beberapa makanan yang ketika dikonsumsi secara berlebihan, misalnya karena suka gitu ya. Contohnya seperti jengkol, belimbing, maupun empedu ikan dan empedu ular. Nah, beberapa kasus ketika mengkonsumsi makanan ini secara berlebihan itu bisa meningkatkan resiko munculnya kerusakan ginjal atau gagal ginjal akut nih teman-teman. Makanya sangat disarankan untuk memperhatikan asupan makanannya, jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik ya.